sertifikat halal, yakni yang pertama kita kembali masuk ke akun Google Chrome ya, Google Chrome yang ada di handphone ataupun laptop masing-masing. Lalu langsung kita ketik di sini si halal websitenya. Nah, maka akan muncul laman PTSP halal.go.id yang paling atas sendiri. Teman-teman jangan klik yang bawah ya, klik yang atas yang dari halal.go.id. Setelah kita masuk di website halal, maka tampilannya akan seperti ini kawan-kawan. Lalu kita langsung saja klik yang paling bawah, yakni di bawah login ada create an account. Kita klik dan di sini kita disuruh untuk melengkapi. Kita pilih saja, klik yang atas, lalu kita klik pelaku usaha atau business aktor. Nah, karena ini untuk si pelaku usaha, akun pelaku usaha. Kita masukkan nama pelaku usaha yang telah kita buatkan NIB tadi, yakni kita masukkan sesuai dengan namanya yang ada di KTP. Nah, lalu ke emailnya kita buat saja emailnya nama dari si pelaku usaha, Rosnadi. Lebih enak kita karang saja emailnya rosnadi008@gmail.com. Lalu passwordnya, ini lebih mudahnya passwordnya adalah kita bisa bebas, yakni 8 karakter. Boleh angka semua, kita enak angka semua saja 1 sampai dengan 8 mungkin, ataupun password kawan-kawan sendiri. Kita samakan konfirmasi passwordnya sama dengan password yang awal kita masukkan. Lalu kita send. Nah, di sini akan muncul loading seperti ini. Nah, kita tunggu saja. Lalu kawan-kawan, setelah kita menunggu loading, maka di sini akan muncul ketika si halal itu berhasil akunnya, akan muncul laman seperti ini untuk kata sandi nama penggunanya email itu tadi, kata sandinya kawan-kawan yang buat. Lalu langsung saja kita simpan dan di sini kita klik here to return to login page. Kita klik saja. Nah, maka tampilannya selanjutnya adalah tampilan di awal itu tadi. Lalu kita langsung masukkan saja email dan juga password yang telah kita buat. Langsung ke tombol login. Kita pilih dalam negeri, karena pelaku usaha berasal dari dalam negeri. Setelah kita pilih dalam negeri, kita langsung next selanjutnya dan memasukkan nomor induk berusaha atau nomor NIB yang sudah kita daftarkan tadi terlebih dahulu. Kita masukkan nomor NIB-nya. Lalu kita klik lanjut. Setelah kita klik lanjut, maka di sini akan muncul laman seperti ini, data NIB. Lalu kita langsung saja klik tombol selesai. Nah, maka akan masuk di dashboard seperti ini. Setelah itu kita menuju ke tombol sertifikasi yang berada di bawah tombol dashboard, berada di tengah-tengah. Kita klik saja, maka akan muncul pelaku usaha, pengajuan reguler, pengajuan self declare, status permohonan sampai dengan ke bawah. Nah, kita klik yang paling utama, pelaku usaha. Setelah di pelaku usaha ini, ya teman-teman semua, kita edit nih. Klik edit, lalu kita lengkapin. Yang paling pertama kita lengkapinnya untuk form penanggung jawab. Kita masukkan nama si pelaku usaha itu tadi. Namanya Rosnadi. Nomor teleponnya kita masukkan 082278 sekian. Emailnya kita masukkan, lalu kita klik simpan. Nah, oke, simpan berhasil. Maka secara otomatis akan menyimpan si penanggung jawab ini. Nah, untuk nama pelaku usaha di sini kita tulis Rosnadi dan nomor teleponnya ini boleh menggunakan nomor telepon pelaku usaha ataupun nomor telepon kita masing-masing si penyelia dan juga email email yang tadi kita jadikan sebagai user. Nah, lalu yang selanjutnya untuk aspek legal ini kita skip saja, kita tinggal, tidak perlu kita tambahkan lagi karena sudah masuk di form NIB. Nah, yang selanjutnya yakni kita menuju ke data pabrik. Nah, pada data pabrik ini kita samakan dengan nama si pelaku usaha, misalnya Rosnadi untuk alamatnya sesuaikan dengan KTP. Negaranya Indonesia. Kode posnya. Nah, untuk statusnya kita pilih pilih milik sendiri. Nah, setelah seperti ini terisi semua, lalu kita klik tombol tambah. Secara otomatis di form pabrik ini akan terisi. Lalu yang selanjutnya di menu outlet ini pun sama, kita samakan sesuai dengan nama si pelaku usaha, Rosnadi. Alamatnya sama.
kode posnya pun sama 35674. Lalu selanjutnya kita klik tambah. Nah, maka akan muncul di bawah sini. Setelah itu kita ke menu penyelia halal. Nah, menu penyelia halal ini kawan-kawan semua masukkan nomor KTP kawan-kawan. Nah, misal seperti ini, nomor KTP kawan-kawan penyelia kawan-kawan masukkan di sini, lalu nama kawan-kawan. Misalnya Salma Mulia, sekian, nomor teleponnya. Nah, ketika kita memiliki nomor sertifikat diklat, kita masukkan nomor sertifikat diklat kita. Lalu nomor SK penyelia kita masukkan. Di sini tanggal sertifikat kita sesuaikan, tanggal 26, tanggal SK-nya kita sesuaikan, lalu kita klik tambah. Nah, maka otomatis akan masuk Salma Mulia dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mengupload KTP. Lalu oke, setelah selesai di menu pelaku usaha, kita kembali klik tombol sertifikasi yang berada di tengah-tengah ini. Lalu kita melaju ke pengajuan Self Declare. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul menu layanan sertifikasi halal untuk pengajuan sertifikat halal Self Declare. Kita klik yang tombol layanan warna biru. Kita jawab kuesioner. Iya semua jawabannya. Sampai tuntas, next, selanjutnya kita ya, lalu finish. Nah, nih setelah kita finish, maka akan muncul untuk layanan sertifikat halal seperti ini, dan kita sesuaikan dengan usaha yang akan kita daftarkan. Industri pengolahan kopi, lalu klik kita daftar. Nah, akan muncul seperti ini. Kita menuju ke menu edit, klik edit, tombol edit setelah diklik, lalu selanjutnya kita ke pengajuan. Tapi sebelum ke pengajuan, kita periksa dahulu. Nah, sampai ke bawah ini apakah sudah terisi dari aspek legal dan penyelia halal. Lalu di sini juga ada penanggung jawabnya, sudah terisi atau belum, kita lengkapi dahulu. Nah, setelah sudah lengkap, kita lanjut saja simpan. Setelah itu ke menu selanjutnya, tombol selanjutnya yakni pengajuan. Nah, di pengajuan ini kawan-kawan memasukkan kode daftar fasilitasi. Kawan-kawan bisa ketik sehati. Nah, seperti yang ada di layar, sehati. Lalu kawan-kawan semua klik yang cari. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kawan-kawan sekalian, kita lengkapi. Asal pelaku usaha kita pilih madrasah, kantin, ataupun kantor Kementerian Agama, Kemenak. Ini kita pilih yang kantor Kemenak. Setelah itu kita masukkan nomor surat permohonan. Ini surat permohonan ini kita sendiri yang buat. Misalnya kita pertama membuat halal, maka kode di sini adalah 001.08 bulan sekarang garing 2023. Tanggal permohonan kita sesuaikan. Lalu jenis layanannya ini di sini minuman karena kopi bubuk, jenis produknya minuman dengan pengolahan. Nama usaha kita tulis di sini sesuai dengan nama usaha yang kita daftarkan, kopi bubuk. Area pemasaran kita pilih yang provinsi ataupun nasional sama aja. Lalu kita pilih lokasi pendamping berada di kabupaten ataupun provinsi, sama saja kawan-kawan. Kalau di kabupaten nanti tidak ketemu, kita klik yang provinsi. Untuk lembaganya kita klik pilih lembaga. Kita pilih Gerakan Pemuda Ansor yang nomor 2 dari atas. Kita klik saja Gerakan Pemuda Ansor. Nah, setelah itu kita lengkapi kembali di menu pendamping ini. Nah, di sini akan muncul nama-nama pendamping. Kita pilih cari nama pendampingnya dari Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, atas nama Malik Fajar. Nah, ini Malik Fajar. Kita klik, lalu kita klik kembali tombol simpan. Nah, maka akan sukses ataupun berhasil keluar notifikasi. Kita close, kita tarik lagi scroll ke atas, kita menuju ke tombol pabrik. Nah, ini kan sudah masuk semua. Maka kita ke menu yang selanjutnya, yakni klik di menu bahan. Nah, menu bahan ini nanti kita siapkan. Di sini kan sudah kita siapkan kawan-kawan untuk bahan kopi dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini untuk kopi bubuk hitam. Ini ada nanti bahan-bahannya, yakni biji kopi yang tidak bersertifikat, air murni pun tidak bersertifikat, lalu cleaning agentnya, pencuci piringnya, yakni cairan pencuci piring yang bersertifikat bisa Mama Lemon ataupun Sunlight, dan kemasan yakni surya plastik kemasan. Oke. Nah, nih kita akan memasukkannya di sini, gitu loh. Kita masukkan di sini, cari bahan yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Tadi ada air murni yang tidak bersertifikat, ya kan? Tidak bersertifikat, biji kopi tidak bersertifikat. Kita cari dulu di sini biji kopi tidak bersertifikat. Kita ketik biji kopi, klik cari. Nah, maka akan muncul biji kopi, lalu kita pilih, klik tombol yang warna hijau, dan selanjutnya kita tambah. Maka akan secara otomatis masuk di jenis bahan, nama bahan, dan lain sebagainya. Lalu kita cari kembali untuk air murni, karena air murni tidak bersertifikat halal maksudnya. Nah, kita klik lagi air murni, ada di sini muncul, kita tambahkan kembali, klik tombol warna hijau. Nah, akan masuk, terus kita tambah. Nih, di sini akan masuk. Dan selanjutnya setelah ini kan setelah bahan kan sudah, maka di situ kita memasukkan kembali yakni cairan pencuci piring yakni ataupun cleaning agent.
cleaning agent kita klik. Nah, cleaning agent ini harus yang bersertifikat. Maka di sini kita masukkan bahan cleaning agent yang bersertifikat. Kita klik mereknya Mama Lemon. Lalu kita cari. Nah, di sini maka akan muncul Mama Lemon Natural Lemon Friends Antibakterial. Misalnya seperti ini yang kita pilih. Mama Lemon, sabun Mama Lemon. Masukkan di nama merek produknya masih kosong, kita samakan dengan yang atas, Mama Lemon. Seperti itu, lalu kita tambahkan. Nah, maka akan masuk kawan-kawan. Setelah kita tambahkan seperti ini, lalu kita cari kembali setelah cleaning agent. Di sini ada kemasan. Nah, kemasan ini boleh yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat. Nah, kita cari kemasan yang tidak bersertifikat. Kita klik saja, tulis saja plastik kemasan. Kita masukkan. Nah, maka akan lengkap bahan, cleaning agent dan juga kemasan sudah masuk semua. Setelah itu, kita ke menu produk. Nah, di menu produk ini kita lengkapi mulai dari atas, pilih kopi substansi, teh, seduhan herbal dan minuman biji-bijian. Kita klik rincian produk, kita klik yang kopi bubuk, lalu nama produknya sini kita tulis sesuai dengan produknya, kopi bubuk. Nah, setelah kopi bubuk sudah masuk, kita klik yang bawah, merek. Kalau di sini nanti menjadi berwarna biru seperti ini, jenis produk sudah sesuai, maka di sini tinggal ke step yang selanjutnya, yakni masukkan merek. Misalnya di sini kopi bubuk Pak Rosnadi. Kopi bubuk Pak Rosnadi. Nah, kita masukkan saja sesuai dengan mereknya, kopi bubuk Pak Rosnadi. Lalu kita masukkan di foto produknya. Nah, foto produk ini adalah foto kopi produk itu sendiri. Jadi kita cari foto kopi produknya, kita siapkan, kita masukkan di dalamnya. Lalu kita klik tambah. Nah, maka akan masuk di produk di sini. Nah, setelah ini kawan-kawan jangan beranjak dulu dari sini, karena di sini jumlah bahan yang digunakan masih 0, belum kita input. Nah, caranya kita input bahan, klik gambar pena yang ada di kolom menu bahan. Kita klik saja, maka otomatis akan keluar nama-nama produk. Ini kita centang semua. Lalu kita simpan. Maka akan masuk di sini 4. Nah, setelah produk lalu ke proses. Nah, prosesnya ini kawan-kawan kita sesuaikan dengan bahan-bahan itu yang tadi saya sudah menyiapkan di catatan saya. Ini proses pembuatannya. Kita tinggal copy paste saja. Kita masukkan saja di sini dan otomatis lalu kita klik simpan. Tombol simpan ini kita simpan. Nah, maka akan muncul simpan sukses. Lalu kita klik yang terakhir, yakni pernyataan. Pernyataan ini adalah tanda tangan elektronik. Sini kita klik setuju. Oke, setelah klik setuju, sini telah berhasil dari awal sampai akhir. Lalu kita logout dari akun si pelaku usaha ini. Pertama-tama kita logout dahulu dan masuk ke akun PPH atas nama Malik Fajar itu tadi, nomor WA dan passwordnya. Nah, kita setelah masuk di akun si PPH, kita klik di tombol menu. Lalu kita cari ajuan yang kita ajukan tadi di cek data pengajuan PU. Kita klik. Kita cari atas nama Rosnadi. Nah, ini atas nama Rosnadi yang barusan saja kita daftarkan. Di sini sudah masuk, di sini Rosnadi kopi bubuk. Nah, caranya kita klik gambar icon mata yang ada di pojok sebelah kanan. Kita tunggu loading. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, seperti yang awal tadi di akun pelaku usaha. Kita masuk ke pengajuan, kita cek semua sudah masuk semua, lengkap, pabrik atau outlet telah lengkap, lalu kita klik yang ke menu bahan. Nah, menu bahan ini khusus yang di menu bahan, kita centang semua kotak di verifikasi pendamping. Maka kita verifikasi, klik semua. Setelah 4 ini kita klik, lalu kita simpan hasil verifikasi bahan. Nah, maka akan keluar muncul notifikasi verifikasi bahan sukses. Selanjutnya kita klik yang di produk. Nah, sudah masuk, langsung kita klik saja simpan hasil verifikasi produk. Masuk. Dan selanjutnya klik prosesnya. Menu proses pun sama saja, simpan hasil verifikasi PPH. Nah, dan yang terakhir yakni pernyataan. Kita klik juga setuju pernyataan. Setelah itu kawan-kawan, kita logout dari akun si PPH. Sama seperti tadi logoutnya, klik icon gambar kemenak, lalu klik tulisan logout. Kita logout dan kita masuk kembali ke akun si pelaku usaha yang barusan kita daftarkan, Rosnadi. Kita login kembali. Nah, akan muncul seperti pengumuman seperti ini, kita klik tutup. Selanjutnya kawan-kawan, kita klik kembali menu sertifikasi yang berada di tengah ini. Klik kembali di pengajuan self declare. Nah, kita pilih ini yang Rosnadi yang barusan kita verifikasi di icon gambar matanya. Tuh. Setelah seperti ini kawan-kawan, kita kirim. Namun sebelum kita kirim, kita klik dahulu tombol surat permohonan dan surat pernyataan. Kita klik ataupun kita download. Kita klik surat permohonan, lalu surat pernyataan kita klik. Nah, setelah keduanya ini kita klik, baru kita klik tombol kirim. Nah, ini konfirmasi penyampaian dan sebagainya, kita klik kirim. Setelah itu berarti
si minuman pengolahan dengan merek kopi bubuk Rosnadi tadi itu sudah otomatis kekirim. Tapi kalau di sini masih ada seperti ini, kawan-kawan bisa merefreshnya. Nah, setelah di refresh maka di sini akan menghilang. Selain menghilang, kawan-kawan masuk kembali di akun PPH. Caranya logout dulu dari akun Rosnadi. Klik icon gambar kemenak, klik kembali kalimat logout, lalu kita logout. Nah, masuk lagi ke akun PPH yang punya Malik tadi. Login kembali. Setelah login, masuk ke tombol menu nih, tombol menu yang ada di tengah sini, kita klik saja. Nah, tadi itu kan kita nyari di cek pengajuan PU. Nah, sekarang ini kita telah masuk ke proses verval. Verval itu adalah verifikasi dan validasi. Kita klik verval, kita cari nama Rosnadi, ada di nomor bawah ini Rosnadi, kita klik lagi icon gambar mata. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, kawan-kawan. Stepnya yang pertama kita klik formulir rekomendasi. Lalu kita ke bawah dan di sini ada persyaratan umum. Untuk persyaratan umum ini kita centang semua. Kita centang-centang, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, persyaratan khusus pun sama saja, kita centang semua. Nah, setelah kita centang sampai bawah ini selesai semua, kita scroll ke atas lagi, lalu kita simpan pengecekan persyaratan. Kita klik saja ini, tombol ini, warna biru. Nah, setelah kita klik simpan, kita ke bawah lagi ke menu yang selanjutnya. Nah, menu selanjutnya di sini ada bahan. Nah, bahan ini secara otomatis sudah masuk nih. Kita tinggal yang bahan ini, kita menuju ke proses. Di sini ada proses. Nah, persyaratan ini proses dan juga kriteria SJPH. Yang pertama kita klik dulu proses, lalu kita simpan nih. Prosesnya kan masuk di sini. Kita simpan tuh, otomatis akan masuk. Setelah proses, kita klik kembali kriteria SJPH. Lalu kita simpan juga. Nah, maka otomatis proses sudah masuk, kriteria SJPH pun sudah masuk. Nah, setelah ini kawan-kawan, kita ke menu produk. Produk ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan. Nah, kriteria ini adalah judul pertanyaan. Judul pertanyaan ada 5. Yang pertama nama atau simbol, dan pertanyaannya itu pun ada 5 nih yang simbol. Yang pertama dahulu kita klik pertanyaannya, bisa kawan-kawan baca sendiri di sini, jawabannya adalah tidak. Lalu yang pertanyaan nomor 2 kita jawab pun tidak, nomor 3 tidak, nomor 4 tidak, nomor 5 pun tidak. Nah, seperti itu, jawabannya tidak semua. Lalu setelah judul nama atau simbol, kita ganti judul kembali di rasa atau aroma, flavor. Nah, sini pun ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama kita jawab tidak, pertanyaan yang kedua kita jawab tidak, lalu kita simpan. Maka otomatis akan masuk nih di bawah sini. Terus gitu terus. Judul pertanyaan selanjutnya yakni dibentuk. Bentuknya babi atau anjing, kita klik dulu, jawabannya tidak, terus kita simpan. Pertanyaan nomor 2 kita simpan lagi, jawabannya tidak lagi. Lalu di kemasan kita klik. Kemasan pertanyaannya ada 3. Yang pertama kita masukkan, jawabannya tidak. Terus yang pertanyaan kedua pun sama aja, ketiga pun sama aja, jawabannya tidak. Setelah di judul kemasan, kita menuju di judul produk yang dikemas ulang, atau diberi label ulang. Kita klik. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Nah, khusus 2 pertanyaan ini kawan-kawan jawab ya. Apakah produk tersebut memiliki sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI? Kawan-kawan jawab ya. Lalu kawan-kawan simpan. Lalu apakah produk merupakan bahan dalam positive list? Kawan-kawan jawab ya. Nah, dari banyak pertanyaan ini hanya 2 pertanyaan, nomor 13 dan nomor 14 yang kawan-kawan jawab iya, lainnya tidak. Lalu kita scroll ke atas. Setelah scroll ke atas, kita klik tombol kirim. Nah, setelah klik tombol kirim, ketika di sini masih ada misalnya nama yang barusan kita perval, maka kawan-kawan tinggal merefreshnya. Secara otomatis nama yang kita daftarkan ini sudah tidak ada, sudah menghilang, berarti sudah masuk di komite fatwa, kawan-kawan. Nah, setelah masuk ke komite fatwa, kita log out dari akun Malik Fajar ini, usaha Rosnadi. Nah, ini kita klik tutup. Kita lihat di status permohonan. Tuh, status permohonan dikirim ke komite fatwa, kita lihat di sini. Nah, disinilah seperti itu kawan-kawan, proses cara pembuatan sertifikat halal. Namun ini kan cuma untuk satu produk. Nah, kalau kita ajukan lagi produk yang lainnya, karena satu akun pelaku usaha itu dapat mengajukan 3 produk yang bisa dihalalkan. Nah, caranya pun sama seperti yang tadi di awal. Kita klik sertifikasi, lalu pengajuan self declare, kita klik. Nah, kita klik kembali di menu layanan, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi awal. Jawabannya ya semua, khusus yang kuesioner self declare ini. Kita finish. Nah, kalau yang tadi itu kawan-kawan KBLI-nya yang bawah ini, kita pilih kopi, lalu yang selanjutnya kita pilih yang minyak mentah, seperti itu. Setelah kita pilih yang minyak mentah, kita klik tombol daftar. Nah, di sini sebelum lanjut kita ke edit, kita samakan dahulu KBLI-nya sesuai dengan KBLI yang barusan kita pilih. Misalnya barusan kan industri minyak mentah kelapa, di sini pun kita klik industri minyak mentah kelapa. Setelah itu kita update, klik tombol update. Otomatis akan mengunci di KBLI industri minyak mentah kelapa. Setelah itu kita edit, dan seperti tutorial yang tadi itu, cara pendaftarannya sama dengan yang awal. Seperti itu kawan-kawan.
Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat.